Halo Tribuners, barengan lagi sama Nilai di program Tribun News on Cam. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang fashion designer. Ini masih sangat muda dan berbakat luar biasa. Dia adalah pemenang Hijab Look 2018, Syaifuddin Aulia Ahsan atau yang biasa akrab disapa Ahsan. Kita udah barengan sama Ahsan, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Hai Ahsan! Terima Halo kasih. Kak, halo semua, Tribun News. Halo, ngobrol bareng sama kita. Ahsan, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Oke, sekarang lagi di Sragen, lagi balik kampung. Oke. Ahsan, kalau aku boleh tahu sekarang ini Ahsan lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk ngerjain desain freelance sama beberapa bikin, karena aku ada brand baru sebenarnya, kayak dari bikin piyama-piyama gitu. Oh, oke. Iya, lagi sibuk di dua itu sih. Oke, jadi emang lagi freelance banyak-banyak, meskipun lagi pandemi tapi lagi banyak-banyak job lah ya. Alhamdulillah. Oke, tapi kalau misalkan aku boleh tahu, Ahsan memang murni dari latar belakang fashion design? Enggak sih. Jadi gimana? Latar belakang kamu seperti apa? Jadi dulu bermula di SMP. Waktu SMP itu kakak aku pernah beli mesin jahit. Oke. Jadi dulu tuh aku orangnya tuh kepo banget gitu loh Kak. Kayak pengen banget belajar. Terus kayak nyoba-nyoba. Terus kok bisa ya? Terus abis itu baru lihatlah di internet sama baca-baca buku gitu. Cara bikin pola. Kemudian cara bikin baju. Kemudian nabung buat beli kain. Buat baju gitu. Abis itu menginjaklah ke SMK. Aku nggak ngelanjutin tuh di bidang jahit-menjahit. Aku ngambil jurusan teknik otomotif. Oh. Tapi di kelas 1 aku sempat bener-bener break. Nggak jualan baju, nggak bikin baju. Fokus di pelajaran karena masih kelas 1 ya. Jadi kayak masih harus adaptasi waktunya, begitu ngatur waktunya. Habis itu baru menginjak kelas 2 baru ikut fashion competition, bikin baju, kemudian nerima beberapa klien gitu. Oke, tapi ini kan berarti kamu mulai menggeluti bidang fashion sebenarnya udah dari SMP begitu ya? Setelah kamu SMP mungkin lagi belajar jahit kali ya. Jadi bener-bener SMP profesionalnya tuh SMK kelas 2, 3 ketiga itu. Oke, setelah itu sedikit aku tarik ke belakang setelah kamu dari SMK kan udah mulai menggeluti bidang fashion design, terus kan kamu alhamdulillahnya kemarin jadi pemenang Hijab Look di RCTI tahun 2018 ya. Boleh dong diceritain gimana itu? Sebenarnya aku sampai sekarang masih nggak nyangka sih Kak, karena itu di tahun 2017 tuh aku sempat nonton Hijab Look itu di TV. Terus dalam hati kayak, aku pengen nih tahun depan jadi finalisnya, aku harus bisa gitu kan. Abis itu aku gimana caranya ngumpulin portofolio hijab aku, karena kalau ikut Hijab Look tuh diperlukan skill desain hijab, kemudian abis itu styling hijab itu gimana, kemudian beberapa portofolio hijab gitu. Jadi selama setahun itu untuk persiapan 2018 aku kumpulin tuh ikut kompetisian hijab, kemudian ngumpulin baju-baju hijab. Habis itu dilirik lah dari RCTI, tanya ke aku, kamu tertarik nggak San buat ikut kompetisi ini? Kalau kamu tertarik, kamu kirim CV dulu sama portofolio, sama kayak ngirim kerjaan gitu sih Kak. Habis itu nggak langsung keterima sih, tapi seleksi dulu. Seleksi itu dari berapa puluh desainer gitu, itu sampai ada 4 tahap penilaian. Pertama, seleksi portofolio, kemudian tes wawancara, kemudian tes kamera, baru dipilihlah jadi keempat finalis ini. Nah, keempat ini baru syuting lagi jadi 3 episode
untuk menentukan juara 1, 2, 3, 4 begitu. Oke, dan akhirnya Ahsan berhasil buat jadi juara. Alhamdulillah. Tapi cukup panjang ya berarti ya untuk memang Sangat kamu panjang sih Kak itu. lihat Itu dari prosesnya mungkin 2 bulan ada kali ya. 2-3 bulanan itu. Karena lama emang sih itu. Oke, tapi kan kebetulan yang waktu hijab look, kamu juga dapat mentornya adalah Kak Igun gitu kan, Iya. seorang Ivan Gunawan. Gimana kesan Iya. Ahsan waktu tahu, wah aku dapat mentor Ivan Gunawan, gimana kesan kamu? First impression seneng banget sih, karena di 2017 tuh kayak aku udah ngincer gitu loh. Kan 2017 itu hijab look udah ada, dan mentornya juga Ivan Gunawan juga salah satunya. Terus kayak dari dulu tuh kayak aku pengen nih dimentorin sama dia, aku pengen ikut ini terus supaya dimentorin dia. Terus tiba waktunya, tiba momennya pas ternyata aku dapet Ivan Gunawan tuh kayak yang excited pasti sih. Terus karena Ivan Gunawan tuh dia perfeksionis banget, pasti pressure juga sih karena dia tuh gimana caranya tuh anak didiknya nggak boleh jelek, kamu nggak boleh malu-maluin aku, kamu harus jelek. Sampai dia pun mentoring aku optimal banget sih, mulai dari video call, dia harus lihat fabric yang mau dipakai buat syuting, kemudian dia harus lihat sketsanya, konsepnya, idenya gitu. Sampai dia support mesin jahit juga sih, support mesin jahit, patung, kain, banyak sih. Dia benar-benar ngebantu banget sih waktu hijab look. Oke, tapi hal apa yang menurut Ahsan paling berkesan dari seorang Ivan Gunawan? Jadi ini ada sedikit cerita sih Kak. Jadi waktu episode pertama itu aku ke Jakarta kan, ke Jakarta itu sendiri karena aku saudara juga jauh di Jakarta. Jadi aku ngekos di dekat RCTI. Aku nggak punya mesin jahit tuh, terus aku terpaksa jahit di studio RCTI itu sampai jam 12, jam 1 malam gitu. Hampir tiap hari. Terus Ivan Gunawan nanya ke aku, "San, ini kamu jahit sendiri?" Iya. Terus peserta lain dijahitin sih Kak. Loh, lah kamu jahit pakai apa? Pakai mesin di studio. Ya udah, besok aku beliin mesin jahit. Langsung besoknya dibeliin mesin jahit sih. Itu bener-bener kayak oh my god, kenapa tiba-tiba sebaik ini? Bukan tiba-tiba sih, kayak seorang Ahsan yang kayak cuma orang biasa, tiba-tiba diberi perhatian sebegitu respectnya sama Ivan Gunawan itu kayak yang wow, speechless sih. Dulu aku sampai hampir nangis sih gara-gara itu. Tapi juga karena kemauan kamu juga luar biasa besar gitu kan. Jadi dari seorang Ivan Gunawan yang super perfeksionis gitu kan. Jadi iya, super perfeksionis banget. Semuanya juga jadi perfect dan hasilnya juga maksimal. Tapi gimana respon orang tua kamu pada waktu itu, Ahsan? Pasti seneng sih, seneng, excited juga. Cuma karena aku tuh orangnya gimana ya, keras kepala ya, pasti juga orang tua pasti kayak, ya Allah nih anak kok gini amat sih, lo jangan nyiksa diri lah pokoknya. Ya begitulah Kak, pasti orang tua pengen yang anaknya tuh nggak pengen yang terlalu berat-berat gitu kan. Terus tapi mereka tetap dukung, tetap respect, tetap kayak support dana, kemudian support kayak bantuin doa, bantuin apa itu pasti sih. Kemudian untuk saudara-saudaraku, kakak aku juga support sistemnya parah sih. Mereka bener-bener kayak, karena kan itu syutingnya tapping ya Kak. Jadi sebelum itu tayang episode pertama itu udah pasti tahu siapa yang juara, karena bener-bener yang tahu perjuangan aku tuh ya emang keluarga sih, orang-orang terdekat, karena mereka tahu gimana berjuangnya aku, gimana aku sampai 0 rupiah di sana, kayak oke, gue harus bertahan di Jakarta demi kompetisi ini. Karena di sana aku sendiri Kak, jadi kayak oh ya? Okay. Iya, jadi sendiri. Jadi berangkat dari Sragen, kamu ke Jakarta udah tekadnya bulat banget sendiri buat ikut ini hijab look 2018 waktu itu. Bahkan yang aku masih nggak nyangka, aku berangkat ke Jakarta itu naik bus. Karena itu sebenarnya aku habis ikut kompetisi, budgetku udah habis di kompetisi sebelumnya. Kemudian aku inget banget di dompet aku tuh cuma tinggal 300.000. Terus besok gue harus syuting, harus mikirin wardrobe, harus mikirin makan, harus mikirin gimana caranya bertahan selama sebulan. Itu kayak bener-bener gue gimana ya, terus kayak gimana caranya ini. Kemudian alhamdulillahnya kakak-kakak aku juga support sistemnya, kayak mereka bantuin, mereka kasih support, kemudian mereka telepon tiap hari buat ngasih semangat gitu sih. Itu yang bikin kayak wow, bener-bener
ini kompetisi paling berat sih kalau kataku. Karena kayak bener-bener kayak bertahan hidup di tengah kota yang kayak nggak ada siapa-siapa gitu Kak, demi satu kompetisi ini. Iya, Gitu. dan dukungan keluarga juga pastinya luar biasa ya buat Ahsan, dan Alhamdulillah sih benar-benar Kak. Iya. jadi support system banget sampai akhirnya bisa menang. Tapi Iya. kalau ngomongin soal keluarga, ini memang apakah dari latar belakang keluarga Ahsan juga memang adalah orang-orang yang tertarik di dunia fashion design? Sebenarnya enggak sih Kak. Cuma karena orang tua aku tuh ini Kakak tahu wira swasta yang di bidang pertanian gitu nggak? Ah, Iya begitu. Jadi kan aku Oke. hidup di desa tuh, jadi akan sangat memungkinkan untuk berkembangnya bidang itu. Jadi kalau untuk fashion tuh sebenarnya nggak ada sih keturunan. Cuma karena emang dari kecilnya aku suka gambar, terus nemu jalannya tuh pas udah agak gede, jadi ya mungkin dilancarin terus sama Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, meskipun memang sesuatu yang diperjuangkan tuh akan menghasilkan something yang spesial pastinya. Tapi Iya, kan insyaallah. kalau aku kepo-kepo juga dari Instagram kamu, udah ada desain-desain dari Ahsan yang memang dipakai artis-artis ibu kota gitu ya. Siapa sih artis-artis ibu kota yang mungkin udah memakai desain dari Ahsan, terus yang paling berkesan dipakai sama siapa? Paling berkesan jujur Rina Nose sih Kak. Mhm. Karena apa? Dulu sebelum Hijablog waktu 2017 kali ya, aku tuh sampai DM Rina Nose buat, "Kak mau nggak pakai baju aku?" Terus kayak, "Kak mau dong dipakein bajunya ke Kak Rina Nose," gitu. Sampai aku WhatsApp asistennya ke semua timnya gitu. Terus waktu aku syuting Hijablog itu tiba-tiba timnya nawarin aku kayak, "San, kamu punya baju nggak buat dipakai Rina Nose?" Hah? Kayak dulu gue ngemis-ngemis pengen banget dipakai dia, terus tiba-tiba dia datang dengan menawarkan kerjasama, itu kayak yang speechless sih. Itu yang paling berkesan sih. Kalau yang berkesan lainnya waktu dipakai di Indosiar itu dipakai di The Academy, karena itu baru pertama kali banget baju aku dipakai entertain, jadi kayak pasti excited banget sih karena baru pertama kali ya. Itu sih, dua itu sih yang paling berkesan banget Oke, sampai tapi aku ingat. nyangka nggak sih dari yang sebelumnya, ini kayaknya Ahsan adalah orang yang mungkin beberapa keinginannya dan juga beberapa mimpi-mimpinya tuh kayak bisa langsung jadi kenyataan gitu loh dalam kurun waktu setelah kamu dari Hijablog itu kan. Terus nyangka Iya. nggak sih sebelumnya kalau desainmu memang akan dipakai oleh artis-artis papan atas gitu? Sebenarnya enggak sih Kak. Dulu tuh karena suka gambar, karena seneng aja, terus nggak ada ekspektasi terlalu lebih, karena ya karena mungkin aku di kampung kali ya, jadi kayak nggak berani bermimpi terlalu tinggi, ya mungkin jalanin aja gitu sih. Terus tiba-tiba Allah ngasih jalan yang ke sana, itu juga sangat bersyukur sih Kak. Satu Oke. lagi sih, aku inget banget berkesan, Kakak tahu Nino Ran nggak? Ninoran, Nino oke. Ran. Jadi kemarin tuh aku sempat show di Jakarta Fashion Week 2019 untuk koleksi aku Jogja Tempo dulu. Itu tuh sebelum aku bikin koleksi itu tuh kayak aku lihat Instagram Nino kan, terus kayak, wah kapan ya baju gue kayaknya bagus banget nih dipakai Nino. Dan setelah show-nya, timnya Nino nyamperin aku buat minjem bajunya itu kayak, hah gitu kayak bener-bener Lagi-lagi kaget gitu lagi ya. sih, lagi-lagi Iya, kenapa sih gitu. lagi-lagi sesuatu yang Iya begitu. bisa nggak ya, tapi Bisa kayak bisa gitu. juga, dapet juga Iya begitu. akhirnya. Tapi kalau bahas soal ciri khas desain gitu ya dari seorang Ahsan, gimana sih menurut kamu ciri khas desain yang sangat menonjol dari desain-desain yang Ahsan bikin? Kalau selama beberapa tahun ini sih teman-teman aku, khususnya teman-teman fashion ya, udah lebih sering lihat aku tuh di kayak etnik, kemudian budaya Solo, lurik, batik. Cuma di tahun 2020 ini kayak gebrakan baru sih. Aku mau ngenalin street style, jadi kayak different side dari Aulia Aksan gitu loh Kak. Tapi tetap etniknya, aku tetap ada satu line di Aulia Aksan menswear sama Aulia Aksan ini. Sedangkan kan ini aku lagi ikut kompetisi buat Asia, buat seleksi ke Asia. Itu kayak dia, aku mengangkat cerita hidupku sih sebenarnya. Dari kayak dulu aku sekolah otomotif, terus aku kayak bertentangan, aku pengen di fashion tapi gue harus nyelesain otomotif ini. Jadi lewat koleksi, salah satunya aku pakai ini,
Lewat koleksi ini tuh judulnya Life to Race. Inspirasi utamanya tuh balap liar, sebuah kebebasan yang terpendam tuh jadi kayak gebrakan yang mau aku bikin gitu. Makanya di koleksi ini tuh kayak bener-bener aku jor-jorin semua ide, semua koleksi, semua yang aku pernah alami di masa otomotif, kemudian semua cerita itu kayak aku rangkum jadi satu koleksi ini. Makanya kayak 2020 ini bakal jadi gebrakan sih untuk koleksi Aksan yang baru gitu. Okay. Tapi ada berapa total koleksi yang dibikin Aksan di tahun 2020 dengan gebrakan baru itu? 2020 sebenarnya kemarin aku hampir buat show di Senayan City di Fashion Nation, karena pandemi ini terpaksa harus cancel ya. Jadi itu juga berkolaborasi bekerja sama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk show di Fashion Nation itu tadi. Sebenarnya aku mau 2 koleksi yang harusnya keluar, cuma karena satu nih udah cancel, jadi tinggal satu. Dan satu ini nanti juga virtual show sih, Kak. Oke. Jadi nggak fashion show secara live gitu, virtual gitu. Emang sekarang virtual show emang lagi agak ngehits ya di dunia fashion gitu. Iya, tapi benar. Ini dong baju yang dipakai Aksan sekarang, aku mau dong dijelasin ini bajunya kayak gimana, terus yang tadi inspirasinya gimana? Mungkin sekilas ini cuma denim ya. Sorry, aku lepas kali ya biar lebih detail kali ya. Boleh. Jadi ini tuh upside, karena ini tuh masih happening sama tema sustainable fashion, enggak? Jadi sustainable fashion ini kayak gimana kita menciptakan fashion tanpa menciptakan sampah baru yang lebih efisien. Karena kan salah satu penyebab sampah terbanyak kan di industri fashion kan, Kak. Jadi bagaimana industri fashion ini bisa menciptakan sustainable fashion yang ramah lingkungan tapi tetap styling gitu. Jadi ini tuh dari celana bekas, Kak. Iya, celana bekas. Dia aku upcycle-nya dari 3 celana aku jadi 1 jaket. Ini mungkin detailnya kelihatan nggak ya? Kantongnya. Oh iya, itu ini ya bagian pinggang ya. Gitu. Terus di sini, kenapa di sini temanya tadi balap liar? Sebenarnya di sini ada kayak baut-bautnya gitu, Kak. Kalau dilihat ada baut-baut nempel gitu. Pun itu adalah ini baut-baut yang udah kepake sebelumnya atau memang itu belum. Kalau bautnya belum. Pertimbangan aku karena kalau baut yang udah kepake itu pasti warnanya hitam ya, Kak. Jadi kalau di tekstil jeans, aku takutnya dia ini gampang korosif kan. Sebenarnya aku lebih benarnya harusnya milih baut yang munium supaya dia nggak korosif sih. Tapi kalau topinya itu juga termasuk? Topinya juga ini salah satu koleksi. Jadi di sini juga ada bautnya ya. Dari jeans bekas juga. Ini juga depannya kayak tulisannya race gitu. Karena tadi inspirasi utamanya balap liar, jadi kayak bener-bener aku totalin balap liarnya aku ceritain di koleksi ini gitu. Oke. Tapi kita ngomongin tentang Instagramnya Aksan, kan kamu juga di biomu banyak banget tuh dikasih link, ada Instagram aulia_aksan.menswear, terus ada aulia_aksan, ada juga aulia.aksan_illustration, dan juga @sai_san_. Itu bisa dijelasin nggak sih apa aja itu item-itemnya, terus kenapa bikin Instagram ada macam-macam itu? Kayak gimana? Oke, mungkin yang pertama aku jelasinnya Aulia Aksan Menswear kali ya, Kak. Jadi selama beberapa tahun ini, selain womenswear yang aku bikin, aku juga beberapa kali ngeluarin koleksi menswear. Karena pastinya tuh, karena aku orangnya tuh nggak suka dicampur-campur, Kak. Jadi kayak semua harus ada tempatnya masing-masing nih. Menswear aku taruh di sini, womenswear, modeswear aku taruh di sini, portofolio ilustrasiku aku taruh di sini. Kemudian yang Seisan ini jadi kayak aku mengeluarkan produk untuk kelas C, di mana kayak harganya tuh di bawah 100.000 semua, termasuk satu set, kadang satu piece gitu. Pokoknya ya, konsepnya di bawah 100.000 semua. Karena di after pandemi ini pasti kayak perekonomian fashion tuh pasti banyak yang goyah. Nggak mungkin langsung orang beli baju yang mahal, langsung beli baju yang 1 juta, 2 juta. Mungkin memungkinkan untuk mereka yang punya keuangan yang cukup, karena setelah pandemi ini pasti bakal berubah sih gitu. Makanya tadi aku bagi-bagi, dan supaya apa? Aku bagi-bagi supaya orang tuh ngelihat Instagram aku tuh nggak campur aduk gitu loh, Kak. Kayak kalau lo pengen lihat menswear gue, lo cek aja di IG gue yang ini. Kalau pengen
yang modestwear lo cek aja di IG yang ini, kalau lo pengen nyari yang murah-murah cek aja di IG yang ini begitu Kak. Tapi ngomong-ngomong, selain dari pengalaman hidup kamu sendiri gitu kan, inspirasi desain Ahsan dari mana? Apakah ada sosok tertentu yang menginspirasi kamu setiap bikin desain? Inspirasi desain, aku sih lebih seneng dan lebih sering menceritakan kehidupanku lewat fashion sih Kak. Ada beberapa koleksi aku sebelumnya yang kemarin ikut kompetisi di Kemenperin itu judulnya Terikat. Terikat itu kayak, karena itu dulu aku masih di Jakarta, lewat koleksi Terikat itu kayak aku cerita kerinduanku nih sama kampung halaman. Kenapa judulnya Terikat? Karena di Sragen tuh kayak apalagi di kampung ya Kak, kayak mereka tuh punya ikatan persaudaraan yang kuat gitu loh Kak. Tetangga sini saudara tetangga sini saudara sama ini gitu, kayak jadi ikatan persaudaraan itu kayak aku jadi inspirasi di koleksi aku. Makanya kayak aku lebih seringnya bercerita sih lewat koleksi. Apa yang aku alami, apa yang aku lihat, kayak apa yang aku rasakan gitu sih. Sama ya, berarti kayak ya sekilas kayak musik ya. Kalau misalkan musisi kita bernyanyi dengan mengeluarkan apa yang dirasain sama kita, tapi seorang fashion designer ya dengan hasil desainnya itu kita bisa cerita tentang kehidupan pribadi sendiri. Tapi kalau misalkan Ahsan membuat satu desain gitu ya, kira-kira berapa lama waktunya? Tergantung sih Kak. Tergantung teknik desain, kemudian fabriknya sulit, treatmentnya sulit atau enggak, kemudian dicarinya sulit atau enggak. Mungkin kalau jaket ini sehari kali ya, sehari bisa sih. Karena kan ini susahnya apa? Kan ini dari celana utuh nih. Kita harus ngededelin dulu, setelah didedelin dicuci dulu biar bersih. Biar nanti waktu ngejahitnya dia lebih bersih lagi. Kemudian setelah jadi baju, dipasangin baut lagi, kemudian dicuci lagi gitu sih Kak. Mungkin treatmentnya itu yang bikin lama sih. Jadi tergantung desain apa dan bagaimana gitu ya kita mau ngeproses si baju. Iya, gimana treatmentnya juga sih. Tapi kalau Ahsan sendiri ada nggak sih kayak misalnya kamu sebenarnya lebih tertarik untuk membuat desain segmen tertentu atau mungkin kaum milenial mungkin atau cewek atau cowok, kamu lebih senang mendesain baju untuk siapa? Seperti yang aku bilang tadi sih Kak, di 2020 ini kayak aku lagi pengen banget bikin street style sih. Kan itu tadi kayak yang luapan emosi aku waktu sekolah di otomotif itu kayak pengen aku ceritain lewat koleksi-koleksi street style aku gitu sih. Cuma sometimes aku tetap kayak bikin modest wear, kemudian untuk skala besar juga aku masih bikin, menswear juga masih bikin. Cuma kalau untuk street style ini kayak yang bener-bener dari hati sih, kayak yang bener-bener kayak idealisme lah begitu. Karena memang benar-benar dari apa yang kamu rasain sendiri. Iya, begitu. Tapi setelah apa yang dicapai sama Ahsan, terus juga banyak banget hal-hal yang ingin kamu lakuin gitu. Rencana ke depan, kalau misalkan aku bicara tentang 5 tahun ke depan, seorang Ahsan ingin melakukan apa? Aku masih pengen banget ngincer beasiswa ke Milan sih, Kak. Karena jujur, saat ini kan aku belum kuliah ya, Kak. Aku terakhir sekolah di SMK, jadi kayak dari dulu pengen banget ke Paris, pengen banget ke Milan gitu, pengen banget sekolah di sana gitu kayak. Jadi sekarang tuh aku lagi proses ikut kompetisi mewakili Indonesia dari majalah Herpes Bazaar. Itu tuh kayak kompetisi seleksi mewakili Indonesia untuk di tingkat Asia, dan sekarang masih di tahap top 8 yang nantinya diambil top 2 untuk ke Singapura, di mana di Singapura nanti masih diperlombakan lagi antara 4 negara, kemudian 1 wakil bakal dikirim di Milan untuk sekolah itu tadi. Makanya kayak seperti yang ku terapin di hijab look tadi, Kak. 2017 aku udah ngincer hijab look, berarti 2018 kayak aku harus dapat ini gitu. Tapi kalau semuanya masih gagal pun tetap coba lagi sih, Kak, karena aku orangnya keras kepala kalau punya cita-cita kayak oke, gue harus dapat ini nih. Tapi nggak ambisius banget, enggak. Kalau emang belum rezeki ya it's okay, mungkin ada jalan lain gitu. Iya, keras kepalanya tapi keras kepala yang positif lah ya, bukan keras kepala yang nggak bisa dibilang. Karena kayak aku punya prinsip, kalau aku punya cita-cita berarti aku harus punya tanggung jawab untuk mewujudkannya gitu. Bukan tanggung jawab orang lain untuk
gimana caranya mengarahkan gue biar mencapai itu, tapi tanggung jawab diri aku sendiri sih. Makanya kayak aku pengen keras kepala buat mewujudin cita-cita aku tadi sih, gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri setelah kamu sempat nyeletuk pengen deh desainku dipakai sama Rina Nose, terus juga pengen deh desainku dipakai sama Ninoran. Ada nggak sih sosok lain yang saat ini kamu pengen banget, kayaknya aku pengen deh desainku dipakai sama si idola ini, ada nggak? Oh, ada sih. Aku udah ngincer pengen banget dipakai Agnes Mo. Agnes Mo, oke. Makanya di tahun ini tuh kenapa aku bikin street style ya, karena kan karakter Agnes Mo kan dia lebih street style, berani, kemudian bener-bener cewek-cewek yang berani gitu kan. Makanya di koleksi ini tuh kayak aku bikin semoga approve, tapi kalau bisa sih aku pengen ke ini si Jessie J sih. Tahu Jessie J nggak? Jessie J. Ya itu kayak salah satu idola aku, kayak kebayang bajuku kalau dipakai dia kayak apa ya. Bajuku kayak ya semoga sih kedepannya bisa tercapai begitu. Tapi selain itu kalau Agnes Mo dari Indonesia, Jessie J di luar negeri itu kan cewek-cewek gitu ya. Kalau cowok ada nggak? Cowok sih, kalau artis Indo masih belum kebayang sih Kak. Kalau luar sih masih ini sih Shawn Mendes sih. Kalau Shawn Mendes. Kayak, karena mungkin looknya ini kan ya Latin ya. Kayak gue masih belum kebayang kalau baju gue dipakai ras yang kulit-kulit Latin gitu kayak gimana ya. Itu kayak masih penasaran gitu sih. Karena kalau bule kan model Indonesia kan sebenarnya kalau kita ke Jakarta agensi model yang modelnya bule kan banyak, cuma kalau yang Latin gitu kan jarang kan. Jadi kayak kebayangnya gimana ya bakal baju gue kalau dipakai dia gitu. Itu sih salah satu target sama impian sih Kak. Oke. Ini sekarang 2020 ya, ada 3 tadi yang aku catat, ada Agnes Mo, ada Jessie J, ada Shawn Mendes. Semoga nanti impian itu juga bisa terlaksana seiring dengan bagaimana prosesnya Ahsan. Tapi sebelum kita ngobrolin, nggak lengkap ya rasanya kalau ngobrol sama seorang fashion designer, kita nggak ngomongin tips dan trik fashion. Tapi sebelumnya, tunggu nih ya. Aku mau Ahsan boleh dong kasih pesan buat orang-orang dari apa yang Ahsan alamin sendiri, dari apa perjalanan Ahsan, gimana sih sampaikan pesan ke Tribuners biar juga bisa menginspirasi apapun yang dilakuin sama Ahsan. Aku selalu bilang ke teman-teman aku yang nanya semacam itu tuh kayak nikmati prosesnya dan belajar dari apa yang kalian nikmati itu, karena kadang tuh gagal pasti ada sih, karena kalau gagal tapi kita nggak mau belajar itu kayak lo bakal stuck di situ-situ aja. Berani berproses dan mau belajar sih, itu kuncinya sih Kak. So, keras kepala dengan cara yang positif. Iya, gitu ya, benar. Karena sesuatu yang positif memang hasilnya juga akan luar biasa. Kayak contohnya adalah seorang Ahsan yang sekarang. Oke, Ahsan, kita udah ngobrol-ngobrol soal kamu, ngobrol-ngobrol soal apa sih impian dari seorang Ahsan. Oke, Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng sama Ahsan. Ini sosok luar biasa dari Sragen, tapi dia udah menangin ajang di Jakarta dan juga dia udah punya brand dan juga berusaha untuk selalu mencapai apa yang dia ingin gitu ya. Nantinya pasti bakalan banyak lagi sosok-sosok lain yang ngobrol bareng sama kita di tribunnews.com. Jadi pastiin selalu pantengin program Tribun News on Cam. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.